Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query, di mana untuk pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2020, untuk kelas SKP 19.2 kita masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan minggu sebelumnya ini saya sudah memberikan materi awal atau pengantar ya, di mana pada bagian pengantar ini sudah diinformasikan mengenai manfaat kita belajar bahasa query. Mengingat bahasa query ini ada di setiap database yang ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar mengenai apakah basis data itu. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang sebuah contoh sistem database relasional, di mana materi ini merupakan poin dari materi pengantar minggu sebelumnya. Ini dicontohkan adalah hubungan kardinalitas antara tabel produk dengan tabel konsumen. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ini saya akan cek terlebih dahulu untuk kelas ya. Nah, di sini ini saya cek dulu untuk SKP 19.2. Oke. Jadi dari kuis kemarin sudah dikumpulkan nilai sementara untuk siang yang minggu sebelumnya ya. Jadi setiap pertemuan selesai itu ada kuis yang bisa dikerjakan sebagai penambah nilai harian. Untuk tugasnya sendiri ini juga selalu ada di classroom. Jadi dimohon kepada anggota kelas dari SKP 19.2 yang belum masuk ke dalam classroom, silahkan untuk masuk ke classroom terlebih dahulu. Ini adalah anggotanya. Bagi yang merasa namanya belum tercantum di sini, nanti bisa menghubungi baik melalui WA group ataupun langsung japri kepada saya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi siang hari ini, membahas tentang tema normalisasi. Pengertian daripada normalisasi di sini merupakan suatu pendekatan sistematis. Mengapa disebut pendekatan sistematis? Karena ada aturannya untuk membuat sebuah normalisasi. Untuk meminimalkan redundansi data. Redundansi data itu adalah pengulangan pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda seorang database administrator, ketika terjadi sesuatu pada database seperti penurunan kinerja, mungkin akan ditanya, apakah database tersebut telah dinormalisasi atau belum. Ya, jadi bisa saja ketika sebuah sistem database itu dirancang, kemudian sudah digunakan di dalam sistem aplikasi, ternyata dalam pemakaian atau proses perkembangan pemakaian sistem tersebut itu ada perkembangan-perkembangan baik dari kebutuhan informasi, dari sisi kebijaksanaan dari perusahaan, mungkin dari perkembangan software yang update sekarang ataupun dari perkembangan hardware yang update sekarang. Nah, itu ternyata bisa berdampak kepada database yang dirancang sebelumnya. Sehingga ketika suatu saat terjadi penurunan, misalkan data menjadi agak susah untuk diintegrasikan, kemudian juga lama untuk proses pencarian, ya, kemudian mungkin untuk dikirim
ke beberapa aplikasi itu terjadi kendala. Nah, kemudian juga bisa saja ketika kita membutuhkan informasi itu harus agak lama karena untuk proses pencariannya agak berbelit-belit. Nah, di sini ini terjadi penurunan kinerja yang efeknya memaksa kita untuk melakukan normalisasi. Nah, sebetulnya normalisasi itu adalah intinya sama dengan menyederhanakan tabel, ya. Jadi tabel itu mungkin sebetulnya bisa dipecah lagi, bisa disederhanakan lagi menjadi informasi-informasi yang lebih fokus. Jadi tidak terlalu campur seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ada master data. Nah, master data ini sebetulnya masih bisa kita normalisasi atau masih bisa kita pecah menjadi tabel data karyawan. Kemudian ada juga tabel data produk, ya. Kemudian tabel data pihak pimpinan. Kemudian tabel data administrator. Nah, di sini sebetulnya data ini bisa kita pecah-pecah sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita membutuhkan informasi, misalkan hanya data karyawan saja, kita tidak perlu mengambil atau membuka data-data yang lain, contohnya data produk. Karena memang kebutuhan kita itu hanya untuk informasi data karyawan saja. Nah, inilah sebetulnya fungsi dari normalisasi tadi. Jadi intinya menyederhanakan tabel atau database yang kita punya, agar informasi yang didapatkan itu lebih valid, lebih fokus, dan terfilter sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini normalisasi itu membantu dalam merancang database yang normal atau setidaknya memverifikasi sebuah rancangan database. Nah, definisi dari normalisasi data itu adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisir himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari definisinya di sini, yang dimaksud dengan proses tadi itu ya tentunya ketika kita ingin memecah sebuah database atau sebuah tabel itu tentu ada prosesnya. Kenapa harus kita pecah? Itu kan ada prosedurnya. Nah, kemudian organisir himpunan data ini yang dimaksud adalah bahwa katakanlah tadi itu ada sebuah data yang atau tabel yang sifatnya hanya karena penambahan informasi menjadi sebuah tabel baru. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah produk, nah, data produk di sini ya. Nah, kemudian dengan perkembangan permintaan dari user, itu ada permintaan data produk khusus untuk katakanlah supplier dari daerah X misalkan. Data produk yang khusus supplier dari daerah X. Nah, karena ada tambahan supplier di sini, maka dipecahlah menjadi data supplier tersendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa yang namanya menyederhanakan sebuah tabel itu memang cukup sederhana, tapi harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Nah, kemudian kegunaan daripada normalisasi itu apa saja? Yang pertama, meminimalkan pengulangan informasi. Ya, jadi diharapkan dengan tabel yang sudah dipecah tadi tidak akan ada lagi data yang diulang atau redundance. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesulitan pemutakhiran data. Hal ini terkait apabila kita ingin melakukan update ya, atau mungkin ingin menambah rekod, atau mungkin ingin menghapus, ini kan namanya pemutakhiran data ya. Ini terkadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi jika kita tidak melakukan normalisasi. Sebagai contoh, misal ingin menghapus, yang ingin kita hapus itu adalah bagian kolom X saja, tetapi ternyata akibat kita menghapus kolom X, maka akan hilang semua data dalam satu baris tersebut. Nah, ini tentu saja merupakan hal yang tidak diinginkan ya. Ini salah satu contoh bentuk kesulitan pemutakhiran data. Kemudian contoh lagi yang lain, misalkan saja kita ingin melakukan edit. Saya hanya ingin mengupdate atau
melakukan edit pada satu bagian kolom saja. Tapi ternyata efek saya melakukan update itu membuat inkonsistensi dari informasi yang saya berikan, efek dari data yang kembar. Jadi harusnya data itu sama informasinya, tapi karena saya edit salah satu, menjadi tidak konsisten. Nah, ini sebagai contoh dari kegunaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, memudahkan identifikasi entiti atau objek. Jadi dengan adanya normalisasi, seandainya kita itu akan melakukan identifikasi dari record atau data yang kita butuhkan secara langsung, itu bisa. Ya, jadi tidak perlu harus mencari-cari dulu, kemudian karena bercampur dengan data yang lain, kita harus menunggu dulu. Nah, di sini langsung memudahkan identifikasinya. Ini termasuk bagian apa? Misalkan seperti itu. Nah, tujuan daripada normalisasi database untuk menghilangkan dan mengurangi redundancy. Dan tujuan yang berikutnya memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jadi jangan sampai berada di tabel yang lain sehingga ketika mencari agak kesulitan. Kemudian di sini ada statement, jika data di dalam database itu belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan. 3 hal ini biasanya akan merugikan sistem secara keseluruhan. Meliputi apa saja? Yang pertama yaitu insert anomaly. Yang kedua delete anomaly. Yang ketiga update anomaly. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu dari 3 kemungkinan yang ternyata cukup merugikan sistem ini. Yang pertama yaitu insert anomaly. Ini adalah suatu sikon di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung. Ya, saya ulangi sekali lagi, sikon di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di dalam database. Nah, untuk yang insert ini nanti ada contohnya yang mungkin versi gambar sehingga Anda lebih jelas ya. Kemudian yang kedua, delete anomaly. Pengertiannya di sini adalah penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Nah, ini cukup fatal ya, karena sebetulnya kita hanya menghapus yang kita inginkan, tapi efek atau akibat dari kita menghapus tadi itu ternyata berimbas data yang seharusnya tidak terhapus ikut terhapus. Nah, kemudian yang berikutnya ada update anomaly. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, jadi ini satu sikon yang cukup kurang bagus juga, yang menyebabkan inkonsistensi sehingga database jadi kurang baik ya. Jadi intinya kita itu hanya ingin melakukan edit atau update pada salah satu bagian, ternyata menyebabkan record itu atau data tersebut secara keseluruhan menjadi tidak konsisten. Nah, ini adalah beberapa hal yang merugikan sistem secara keseluruhan jika tidak melakukan proses normalisasi. Nah, berikutnya bentuk untuk normalisasi data itu meliputi ada bentuk normal. Kemudian ada bentuk normal yang kedua atau dikenal dengan second normal form. Kalau yang pertama tadi first normal form. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk normal ketiga atau third normal form. Kemudian ada bentuk normal keempat, fourth normal form. Ada juga bentuk normal Boyce, ya, bentuk normal Boyce-Codd atau BCNF. Ada juga Project Joint Normal Form atau PJNF. Kemudian ada Domain Key Normal Form atau DKNF.
Dan selanjutnya ada bentuk normal kelima atau fifth normal form. Nah, ini adalah bentuk-bentuk normalisasi data yang biasanya dibuat ya supaya tabel atau data itu menjadi lebih sederhana. Nah, umumnya penggunaan normalisasi ini hanya berhenti pada bentuk yang ketiga. Itu sudah cukup baik ya untuk penyederhanaan sebuah database. Nah, seperti yang saya informasikan di depan tadi, kalau tadi kita membahas tentang kasus 3 hal yang merugikan sistem, ya, anomali. Nah, ini adalah contoh kasus secara bentuk virtual, ada gambarnya ya. Jadi harapannya semoga Anda lebih paham. Dicontohkan di sini ada sebuah tabel seperti ini. Ada kolom ISBN, ada kolom judul, kolom kategori, dan kolom hal. Kalau kita lihat dari tabel ini sekilas tidak ada masalah, tetapi kalau kita lihat lagi secara lebih jeli, bahwa di sini terjadi pengulangan data. Ya, yang berbeda itu hanya pada bagian kategori saja, yaitu internet dan pemrograman. Untuk yang kolom lainnya, ISBN, judul, sampai dengan hal itu sama semua. Nah, di sini kemudian dibuat pertimbangan atau alternatif lain untuk lebih memperjelas tabel ini, yaitu dengan dibuat versi seperti ini. Jadi hanya cukup satu rekod, tidak ada pengulangan ya. Yang pertama judul, untuk kategorinya diganti ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan seterusnya. Sehingga tidak perlu mengulang data seperti contoh yang ada di bagian atas ini. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Dari kasus pertama tadi dibuatlah suatu pecahan. Kalau seandainya nanti informasinya kepingin seperti yang ini yang di bawah, tentunya kita harus membuat sebuah penyederhanaan tabel. Nah, bisa dilihat tabel yang tadinya itu seperti ini, terjadi pengulangan di beberapa tempat, kemudian dipecah ada tabel judul saja. Isinya cukup kode ISBN, judul, dan halaman. Ya. Nah, kemudian ada tabel judul kategori. Di sini nomor ISBN diikuti kode kategori, ada PRG dan INT, kemudian yang terakhir ada tabel daftar kategori, di mana isinya adalah kode kategori dan nama kategori. Nah, ini adalah solusi dari permasalahan kasus sebelumnya yang di atas ini. Supaya tidak terjadi redundans, maka disederhanakan tabel itu menjadi 3 buah tabel seperti ini. Nah, kemudian dari pengujian, dari pemecahan tabel tadi itu tidak berhenti sampai di situ ya. Tentunya ada uji juga ya. Jadi ada pengujian. Seandainya ada pengujian di sini, kita tambahkan info. Sebagai contoh, ada penerbit. Penerbit ini meliputi tambahan informasi tahun terbit, termasuk juga alamat penerbit. Nah, seandainya ada tambahan info seperti ini, maka nanti akan disederhanakan menjadi 2 tabel. Yang pertama tetap tabel judul, ya, di sini ditambahkan ada kode penerbit berikut tahun terbit, kemudian di bawahnya satu lagi adalah tabel daftar penerbit, ya. Jadi nanti memungkinkan seandainya ada GMD begitu ya, tambahan kode penerbitnya adalah Gramedia, seperti itu contohnya. Jadi kalaupun ada tambahan informasi-informasi yang sifatnya menyusul, ini tidak akan mempersulit dari tabel yang ada di atas ini, tidak akan terjadi redundant data. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk normal yang pertama. Ya, di mana keterangan di sini suatu relasi memenuhi satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau rekod.
Atau dengan kata lain, sebuah tabel tidak boleh mengandung kelompok yang berulang. Biarkan saja kelompok pertama dari kelompok tersebut dan ubahlah topik tambahan menjadi baris pada tabel. Ya. Jadi kita ketahui contohnya ada kategori 1, kategori 2, dan seterusnya. Nah, di sini dijadikan satu, ya. Kalau untuk yang normal pertama ini sudah dipecah seperti ini daripada yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan seperti ini. Kita lihat terjadi pengulangan data. Nah, kalau kode kategorinya banyak ya pengulangannya bisa berkali-kali. Nah, ini yang patut kita hindari ya. Jadi kesimpulan dari normal pertama di sini itu ada ciri khasnya juga ya. Yang pertama, tidak membutuhkan tabel yang dipecah-pecah ke dalam banyak tabel. Jadi kalau normal pertama itu bentuknya masih jadi satu, belum dipecah. Ya, cuman sudah ada namanya, misalkan master seperti itu. Nah, kemudian yang kedua hanya mengubah beberapa kolom menjadi baris-baris tambahan. Ya, seperti yang sebelumnya, ini mengubah beberapa kolom menjadi baris tambahan. Ciri khususnya tidak ada field yang kosong. Ya, jadi semuanya terisi. Kemudian yang kedua tidak ada batasan. Nah, berikutnya kita masuk pada bentuk normal yang kedua. Syaratnya di sini yang pertama harus memenuhi normal pertama dulu. Ya, jika normal pertama sudah oke, baru naik ke level normal yang kedua. Setiap atribut bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci. Dan bukan hanya sebagai atribut kunci atau dengan kata lain, setiap field yang tidak bergantung sepenuhnya pada kunci primer harus dipindahkan ke tabel yang lain. Nah, bentuk normal kedua ini sudah mulai kita pisah-pisah. Kalau yang pertama tadi masih kumpul, master, ini sudah mulai dipisah. Ada tabel produk, ada tabel konsumen, kelihatan ya datanya. Nah, kemudian ciri khas di sini bergantung secara fungsional. Ya, jadi secara fungsional, fungsinya ini tabel untuk apa? Nah, ini tergantung dari kuncinya. Katakanlah kalau itu kode karyawan, berarti ini tabel karyawan. Fungsinya untuk menginformasikan semua data yang terkait dengan karyawan. Nah, kemudian aturan normal kedua membutuhkan agar topik dipindahkan ke tabel yang berbeda. Ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk normal yang kedua. Jadi efek dari ditampilkannya berkali-kali data ini kemudian dipisah, ada tabel judul sendiri dan berikutnya ada tabel judul kategori. Nah, ini contohnya. Satu lagi ada tabel judul daftar kategori dan tabel judul kategori. Untuk bentuk normal yang ketiga, syaratnya tetap sama, harus memenuhi normal pertama dan normal yang kedua. Setiap atribut bukan kunci tidak bergantung secara fungsional kepada atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut, atau dengan kata lain tidak boleh ada kebergantungan antar field non kunci. Nah, untuk bentuk normal yang ketiga ini biasanya kita tinggal merelasikan antar tabel. Jadi antara tabel produk dengan konsumen ada relasi enggak? Ya. Kemudian di sini sudah mulai muncul primary key, secondary key dan yang lainnya. Tentunya untuk record atau field yang menjadi primary key di sini ini akan menjadi katakanlah bagian yang paling penting ya, karena kunci itu menentukan ya. Jadi primary key-nya dari tabel itu mana, itu nanti yang akan direlasikan dengan tabel yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tabel judul tadi dipecah, ada tabel judul dan tabel daftar penerbit. Kemudian di sini ada tabel judul kategori, dan tabel daftar kategori. Berikutnya, hasil akhir dari normalisasi yang sudah kita buat dari awal sampai akhir tadi, itu intinya dipecah menjadi 4 tabel ini.
Yang pertama adalah tabel judul dengan isi kode ISBN, judul, hal, tahun terbit, kode penerbit. Kemudian ada tabel daftar penerbit, ya, meliputi kode penerbit, penerbit dan ALM penerbit. Kemudian tabel judul kategori itu meliputi kode ISBN dan kode kategori. Kemudian tabel daftar kategori meliputi kode kategori dan nama kategori. Ini adalah 4 nama tabel yang dibuat sebagai hasil dari normalisasi. Nah, berikutnya ini adalah contoh untuk model yang kedua. Jadi untuk normalisasi tadi boleh contoh pakai tabel diisi dengan data-datanya komplit. Kalau yang ini langsung kita bermain field saja. Bentuk anormal itu masukkan semua field yang ada. Bentuk normal 1 berikan nama, ya, karena sudah punya namanya, ini untuk tabel yang dibuat. Kemudian bentuk normal kedua mulai muncul tabel master. Tabel master dalam hal ini adalah tabel konsumen dan tabel produk. Nah, berikutnya bentuk normal yang ketiga ini sudah mulai muncul relasinya. Jadi di sini yang kurang adalah hubungan kardinalitasnya. Ya, apakah konsumen dengan produk itu masuk kategori one to many, one atau many to many. Demikian juga untuk tabel produk. Kalau untuk tabel jual sendiri itu merupakan tabel transaksi sebagai hasil relasi antara konsumen dengan produk. Nah, berikutnya untuk tugas kelas SKP 19-2 pada siang hari ini supaya Anda juga praktek, ya, meskipun praktek di rumah. Ini saya berikan tugas normalisasi. Tolong dibaca untuk petunjuk soalnya. Buat normalisasi untuk kasus sistem informasi penjualan berikut ini. Diketahui bentuk anormal sebagai berikut. Buatlah bentuk normalisasinya. Nah, ini kita bisa masukkan dalam kategori apa ini tadi? Anormal. Ya, di kotak saja. Nah, untuk step selanjutnya diberi nama master atau utama atau apa terserah. Kemudian buatlah dari tabel ini bentuk normalisasinya. Nah, hasil tugas dibuat dalam format PDF dan dikumpulkan ke Classroom. Untuk kelas SKP 19-2 paling lambat tanggal 30 September 2020. Isi dari tugas yang di-capture dan dikirimkan ke Classroom itu meliputi tema normalisasi. Jadi Anda membuat database terlebih dahulu. Misal database tentang produk, database tentang mahasiswa, database tentang jumlah nilai. Nah, itu tentukan temanya dulu. Apakah penilaian, ataukah PMP, ataukah yang lain. Kemudian yang kedua, capture tabel berikut isinya. Nah, berarti Anda diminta untuk membuat tabelnya dulu. Jangan lupa diisi, jangan sampai keliru ya. Nah, kemudian yang berikutnya tahapan normalisasi. Nah, silakan nanti dipecah-pecah atau disederhanakan. Boleh menggunakan contoh yang pertama, di mana dibuat dalam bentuk tabel yang rapi, kemudian sudah Anda isi langsung dengan data. Atau boleh juga menggunakan model yang ini tadi, langsung. Bentuk anormal, normal 1, normal 2, sampai dengan normal yang ketiga. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Nah, kemudian itu tadi adalah hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini untuk kelas SKP 19-2. Berikutnya seperti biasa, pada akhir materi itu saya selalu memberikan kuis, di mana untuk kuis ini nanti bisa dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Untuk link ke YouTube channel nanti akan di-share di WA group seperti biasa, termasuk juga PPT-nya ya. Nah, kita perhatikan dulu untuk kuis pada siang hari ini. Yang pertama, sebutkan fungsi dari normalisasi. Jika tadi Anda mengikuti video ini dengan baik, tentu bisa menjawab. Kemudian yang kedua, berapa jumlah tahapan normalisasi? Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri khas tahapan normalisasi. Nah, ini adalah kuis
yang saya berikan cukup 3 saja, jangan lupa dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Harapannya untuk mahasiswa SKP 192 bisa langsung mengerjakan tugas yang saya berikan ini tadi. Jika ada yang kurang paham, silahkan untuk ditanyakan baik melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa kuisnya dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Akhir kata, mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.